Ya, selamat siang anak-anak. Semoga kalian masih diberi kesehatan dan kelancaran di hari ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan salah satu materi di SD, yaitu tentang hewan avertebrata. Nah, untuk hewan kalian sudah tahu ya maksudnya apa, tetapi avertebrata ini apa sebenarnya? Nah, di sini ada sedikit garis garis berwarna hitam dan ini menunjukkan apa itu avertebrata. Itu tidak punya tulang belakang ya. Bisa dikatakan hewan avertebrata adalah jika kita bedah dalam hewan ini ya, mereka tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang sama sekali, jadi benar-benar empuk kalau misalkan mereka itu dipegang gitu ya. Nah, kira-kira hewan-hewan seperti apa saja sih yang termasuk ke dalam hewan avertebrata? Kita bisa melihatnya satu bergerak ke sini. Yang pertama adalah cacing ya. Bagi yang bingung apa itu worm, itu bahasa Inggrisnya ya, cacing bahasa Inggrisnya worm. Kemudian sedikit geser, ini adalah siput, dia tidak punya tulang belakang. Kemudian bintang laut atau starfish. Kemudian ada ubur-ubur. Mungkin kalau misalkan gambarnya kurang jelas, kalian bisa cari sendiri di internet. Ubur-ubur asli itu gambarnya seperti apa. Ini hanya sekilas gambar ilustrasinya saja. Kemudian ada namanya udang atau shrimp. Kemudian kupu-kupu atau butterfly. Dan terakhir itu ya, jika kalian tahu siapa karakter ini, sebenarnya aslinya adalah ini, adalah gurita atau octopus. Nah, hewan-hewan yang ada di sini itu tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Dan kalau misalkan hewan yang punya tulang belakang disebut apa? Ya, A-nya hilangkan, jadi disebutnya adalah hewan vertebrata atau punya tulang belakang. Kelinci, rusa, kucing itu punya tulang belakang. Jika kalian elus bagian punggung kucing, itu pasti ada bagian yang cukup keras. Nah, itu tulang belakang mereka. Nah, sekarang kita akan sedikit berkreasi bagaimana untuk membentuk ya beberapa, salah satu atau berapapun ya, hewan avertebrata ini. Model hewan avertebrata menggunakan plastisin, tapi tidak langsung di papan tulis, tapi kita coba langsung prakteknya. Oke, baik. Di sini kita akan sedikit berkreasi soal kreasi plastisin ya. Maaf. Kreasi plastisin. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Mudah saja. Bahan utamanya pasti plastisin. Yang keduanya itu adalah contoh gambar ilustrasi dari model hewan avertebrata yang akan kita buat, dan yang lainnya adalah bahan-bahan alat-alat yang dibutuhkan. Contoh misalkan kalian butuh gunting atau apapun, kalian bisa persiapkan. Oke, kita akan mulai. Pertama tentu kita menyebutkan plastisin. Karena bermacam-macam bagi warna pelangi, bebas aja. Kita akan mulai buat satu-satu. Pertama kita ambil plastisin warna merah. Tidak perlu warna asli dari hewan tersebut, tetapi setidaknya kita punya satu buah plastisin. Oke, kita akan buat pertama cacing. Cacing itu gampang ya. Kita ambil sedikit saja. Oke, pertama kita genggam-genggam. Kemudian setelah bentuknya agak panjang seperti ini, kita posisinya seperti ini, ditekan. Kita coba untuk diputar-putar seperti ini plastisinnya, sampai kecil sekali. Nah, ini mudah lah buat kalian anak salah satunya. Kalau misalkan terus diputar-putar seperti itu, akan membentuk contoh model avertebrata seperti cacing. Tapi cacing nggak ada yang sependek ini ya, tapi pasti lebih panjang. Kalian hanya tinggal untuk memipihkannya lagi, nanti mereka akan panjang sendiri. Hati-hati, plastisin ini cukup rapuh. Semakin tipis ukurannya, dia akan semakin cepat putus dari bentuk bagian lainnya dari plastisin. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalau misalkan terputus, itu tinggal disatukan lagi, disatukan seperti ini, ditekan, diputar-putar dikit, dia akan menyatu kembali. Meskipun bentukannya ya tidak seperti semula, tapi kalian berhasil membentuknya. Oke, ini seperti ini contohnya ya. Kalau misalkan ditambahkan dengan warna lain di sini boleh, sama warna biru campur silahkan. Oke, itu satu. Yang kedua kita akan membentuk yang namanya siput. Oke, pertama siput itu memiliki beberapa bagian ya. Jika kalian browsing di siput itu, seperti yang dijelaskan tadi, dia punya tempurung,
dia punya badannya, dan dia punya seperti antena atau mata, sebenarnya itu bagian dari matanya. Nah, kita bagikan 3 ini. Kita akan bagi 3 ini. Oke, kita ulang lagi dari awal. Kita punya 3 bagian di sini, masih warna merah. Nanti kalau misalkan untuk perbandingan ukuran itu sangat mudah. Nanti kalau misalkan ini kurang, kita tinggal ambil dari sini. Kalau ini kelebihan, kita tinggal tarik lagi. Oke, sekarang kita mulai dari membentuk badan. Ini tadi anggap saja sudah masih kotak ya. Kita anggap masih menyatu. Misalkan, nah kita panjangkan sedikit seperti tadi contohnya. Misalkan set 1 di sini, kita putar maju mundur seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, tapi karena terlalu nggak simetris, dari sini ke sininya kita coba tekan aja. Ini melatih kreativitas kalian dalam untuk membuat kreasi ya. Nah, kita bikin agak pipih misalkan. Oke, kita sudah punya badan siput. Misalkan kalian pakai warna lain untuk tempurungnya, misalkan itu boleh. Nah, sekarang kita mencoba untuk membentuk tempurungnya. Harusnya banyak ya, tapi kita coba kalau misalkan 1 plastisin apakah bisa atau tidak. Oke, pertama kita tekan-tekan untuk kemudian bentuk bulat. Bentuk bulat. Oke, jadi isinya seperti ini ya. Kekecilan, oke. Kekecilan kita ambil dari sini. Caranya kita ambil misalkan bagian belakangnya, tempel dulu di sini. Untuk sementara waktu kita akan kembali ke step awal. Kita putar-putar lagi, jangan terlalu panjang sampai ukuran segini. Terus kita pipihkan, tekan. Nah, kita ambil dikit biar nggak terlalu nempel. Oke, kita jadi badannya, semoga cukup ya. Oke, tadi kelebihannya kita bikin bulat lagi. Oke, kita bikin bulat lagi, kita tempel di sini. Nah, kemudian bagiannya agak ditekan. Nah, sudah ya. Kemudian bagian bawahnya, karena ini fleksibel, jadi bagian bawahnya pertama tekan di sini, kemudian tarik ke bawah, set, biar dia menyatu. Posisinya satunya lagi sama, tekan bagian di bawahnya, kemudian bawa ke bawah, digeser seperti digeser ya, ke bawah. Oke. Ini agak kelebihan, mohon maaf ya, Bapak bukan seorang artis yang kreatif sekali, tetapi seperti ini yang bisa Bapak coba. Oke. Nah, kemudian misalkan ingin lebih tinggi, tinggal kalian pipihkan, atau lebih besar, tekan. Oke, sudah ya. Oke, contohnya seperti itu. Kita punya siput, tapi siputnya tidak bermata. Sekarang kita coba yang satu ini sebagai bagian dari matanya. Oke, kita perkecil deh. Jadi segini, taruh di samping. Nah, kita belah 2 lagi. Ini cukup mudah. Kita tinggal seperti tadi digulung-gulung, tapi ini cukup menggunakan jari saja. Atau kalian langsung tempel di sini. Cukup panjang ya. Oke, berarti kita pendekin lagi tengahnya misalkan. Nah, kita ambil lagi. Nah, kita punya sedikit 2 mata di sini. Kita bikin ujungnya ini cukup sensitif ya. Jadi caranya atasnya ditekan, ini ditahan di tengah, atasnya tekan, langsung begini. Kemudian digulung-gulung ujungnya. Nanti akan membentuk satu tonjolan dan itu jadi mata. Oke? Nah, atau tidak kita ambil satu bagian kecil saja. Kita bikin bulat. Kita taruh di ujungnya, ditempel. Dan kita mempunyai 2 buah mata. Nggak sinkron ya sebenarnya ini. Tapi ini sebagai contoh aja, karena yang Bapak harapkan kalian bisa membuatnya lebih baik dengan tips-tips dari Bapak untuk membentuknya. Sekarang kita coba tempel di sini bawahnya, tekan aja. Kemudian ini matanya agak besar dikit ya.
Oke, sekarang akhirnya kita mempunyai seekor siput. Seperti itu. Nah, kita bahkan masih punya banyak sisa lilin atau plastisinnya. Oke, itu untuk siput. Nah, kita ambil salah satu. Harusnya ini jadi bintang laut ya, biar menggambarkan warna Patrick yang merah, pink dan sebagainya. Sekarang kita untuk mencoba membentuk namanya ubur-ubur. Kita buka dulu di sininya karena masih terbungkus. Nanti kalian bisa ukur sendiri. Kira-kira Bapak karena memang tipis ya, untuk seperti kayak jari-jarinya itu kita ambil sedikit saja ujung. Nah, sekarang bentuk sisanya kita bikin bulat. Pertama kita genggam. Oke, sudah hancur ini. Kita bentuk bulat seperti ini. Diputar-putar ya. Oke. Sudah, sekarang kita pipihkan. Boleh di bawah langsung, boleh langsung seperti ini pipihnya. Di ujungnya aja tekan-tekan. Memang nanti akan ada seperti terbelah gini, kita tinggal satukan saja. Oke, sudah. Nah, kita bentuk mangkok. Tapi mangkoknya itu bener-beneran seperti mangkok gitu ya. Oke. Kalian mungkin akan menemukan bentuk yang bolong seperti ini di tengah-tengah. Kita tinggal satukan, tapi hati-hati. Tinggal ditekan, tapi yang pelan ya. Oke, kita sudah jadi ini, tapi kurang seperti kurang ke bawah gitu ya untuk bagiannya. Kalian boleh tekan lagi, dekatkan. Kalian kalau misalkan salah berkali-kali atau misalkan berapa kali ini retak dan sebagainya, itu tidak apa-apa, namanya juga kalian bisa belajar. Jangan sampai neken ya, bikin bulat lagi itu nggak boleh ya. Nanti capek lagi kalian. Oke, sekarang kita percantik. Bagian tengahnya kita tekan-tekan lagi. Sip. Oke, ya setidaknya seginilah yang bisa Bapak buat. Sekarang kita coba cabut pelan. Nah, di dalamnya sudah jadi bagian dari tubuh ubur-ubur ini. Sekarang kita coba telentangkan kita untuk membuat bagian jari-jari dari ubur-ubur ini. Karena cukup panjang dan Bapak tidak ingin video ini lebih panjang lagi, Bapak coba bikin 2, 3 atau 4 lah. Coba Bapak bikin 4. Tuh. Oke, ini ya. Bagian kecil. Kemudian seperti tadi kita membentuknya seperti cacing. Oke, seperti ini contohnya. Bapak akan bikin lagi yang lainnya. Ini terakhir. Oke, ini. Sekarang kita punya jari-jarinya 4, harusnya bisa lebih banyak, tapi ini untuk tutorial aja. Sekarang kita coba masukkan ke bagian dalam sini. Ditekannya dikit aja, pelan. Yang penting dia bisa menyatu. Kalau misalkan digoyang-goyang dia nggak akan jatuh. Oke, sudah satu. Dan sekarang kita coba untuk bagian lainnya. Misalkan di sini kita tekan yang pelan ya, karena plastisin ini rapuh. Oke, yang lainnya. Oke, sudah jadi. Akhirnya kita punya ubur-ubur. Oke, gitu ya. Jadi anak-anak, sekian tutorial dari Bapak. Semoga membantu untuk hewan avertebrata lainnya. See you next video.